Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah para pemirsa di mana saja Anda berada, kali ini kita berada dalam acara ngobrol santai bareng Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Alhamdulillah kami ditemani oleh sahabat kami yaitu Mas Faris. Gimana kabarnya Mas Faris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat juga. Sekarang pemirsa kita akan ngobrol santai, bercakap sama guru kami Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, amin insyaallah. Kita doakan beliau senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang berkah, bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah. Ini Habib mau ngobrol-ngobrol santai, Habib boleh Habib ya? Insyaallah taala santai bermanfaat. Insyaallah, amin. Ini sebagaimana kita ketahui akhir zaman ini, entah itu di sosmed, entah itu di televisi, kabar berita di mana saja, ini kenakalan remaja semakin marah Habib ya. Itu juga miris kita mendengarnya dan melihat berita seperti itu. Kalau menurut Islam Habib, itu untuk pendidikan anak, remaja dan bagaimana Islam mengaturnya sedemikian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak adalah salah satu titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tua. Di mana orang tua harus mendidik anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Oleh maka dari itu, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang sudah kita lihat, kenakalan-kenakalan remaja, tidak lain itu disebabkan karena pertama tidak ada dukungan penuh dari orang tua. Karena orang tua adalah orang yang pertama mensukseskan anak, atau dengan bahasa kita itu tim suksesnya anak. Orang tua adalah tim suksesnya anak. Iya. Itu apa Habib? Hadis atau apa itu? Madrasatul ula itu berarti benar itu. Madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama. Karena anak sebelum sekolah di sekolahan, di pesantren atau dia berguru, dia akan berguru dengan orang tuanya terlebih dahulu. Ya, dia akan melihat orang tuanya. Makanya ketika orang tua pandai menjadi contoh dan memberi contoh, maka anak ini akan menjadi anak yang baik. Karena orang tua menentukan sekali. Makanya orang tua yang pandai itu adalah orang tua yang dia menjadi contoh dan dia memberikan contoh. Kalau pandai saja memberikan arahan saja, tidak bisa jadi contoh, itu sulit. Karena anak akan belajar lewat mata itu lebih cepat masuk ke hati daripada pelajaran yang lewat telinga. Ketika orang tuanya alhamdulillah sholat, orang tuanya puasa, katakan kita nggak perlu nyuruh anak kita untuk sholat, anak itu sendiri yang akan sholat. Begitu juga puasa. Anak perempuan ketika ibunya pakai jilbab, terus ada tamu, ada laki-laki lain yang bukan mahram, terus ibunya cepat-cepat cari jilbab. Anak itu kadang-kadang tidak perlu kita suruh, anak itu sendiri, Bu, saya minta jilbab, saya mau pakai jilbab. Nah, ini peranan penting orang tua terhadap anak. Kalau tadi itu sebagai sekolah yang pertama. Nah, sekolah yang kedua ini, sekolah yang di tempat umum ini. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua supaya dapat membentengi
anak kita dari teman-temannya yang mungkin pergaulannya berbeda dengan lingkungan rumah kita. Nah itu ya, ini penting sekali juga. Maraknya pergaulan bebas, kriminal, kejahatan, dan juga moral-moral yang buruk itu disebabkan diantaranya ya dua. Ya. Yang pertama ilmu, ya, ilmunya yang kurang. Makanya penting sekali ilmu. Ilmu ini ketika anak diajarkan ilmu, diajarkan adab, diajarkan akhlak, berguru, maka niscaya anak itu insya Allah jadi anak yang baik. Nah caranya bagaimana? Pertama itu adalah bagaimana anak itu diidolakan dulu. Siapa idolanya? Tentu idola yang disuruh, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan umur anaknya, sesuai dengan akal anaknya sampai di mana. Kalau dia masih kecil dibilang Nabi itu ganteng, Nabi itu bersih, Nabi itu mulia, Nabi itu hebat. Nanti kalau sudah agak dewasa sedikit, Nabi itu bagaimana sayang kepada kita semuanya. Nah, jadi diidolakan dulu. Ketika sudah mengidolakan Nabi Muhammad, mengidolakan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, maka niscaya anak itu akan belajar meniru Nabi Muhammad. Contohnya anak-anak kita atau teman-teman kita yang mengidolakan seperti aktor bintang film atau pemain bola atau superhero ya, contohnya superhero ya, superhero. Ada anak senang sekali sama Superman. Bagaimana caranya dia kepingin cari baju Superman, Spiderman, cari bajunya, cari atributnya, bahkan caranya keluar gitu ya, diikuti. Terus kepingin terbang, kepingin kenapa? Karena mengidolakan. Itu contohnya. Ketika anak senang dengan bintang film, bintang artis, penyanyi, dia akan mengikuti gaya rambutnya, gaya pakaiannya. Dia ikut. Kenapa? Idola. Karena dia idola. Nah, kalau anak banyak mengenal tentang Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, dan juga mulianya Nabi Muhammad, maka anak itu akan berusaha mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana? Sedikit demi sedikit pakaiannya Nabi, kalau makan bagaimana, Nabi kalau tutur kata bagaimana. Itu yang pertama, ditanamkan di dalam hatinya cinta dengan Nabi dengan cara mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Tentunya peranan orang tua nomor satu. Seperti tadi kata sampean tadi, ya nomor satu. Bagaimana caranya? Banyak bercerita dan menceritakan ya tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Iya. Terus kadang lingkungan itu, jaga lingkungan itu kan. Jaga lingkungan. Teman itu pengaruh gitu ya. Ini kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tadi kan Habib bilang ilmu ya, ilmu itu penting sekali ilmu. Jangan dibiarkan anaknya bergelimpangan dengan kebodohan. Terutama yang kita bahas di sini itu adalah ilmu tentang ilmu agama ya, agama tentang akhlak. Akhlak ini sangat penting sekali. Adab ya, sangat penting sekali. Karena tadi disampaikan dari pembukaan pertama, apalagi di sekolahan itu pelajaran-pelajaran agama sudah mulai banyak yang dihilangkan ya. Mungkin pemirsa di sini ada yang lebih tua dari saya atau seumur sama saya. Saya masih ingat dulu ketika kita di sekolah ada pelajaran namanya PMP. Ya, pelajaran apa namanya itu? PMP. Pelajaran moral Pendidikan moral Pancasila. Udah lama ya, saya sudah lupa nama itu. PPK itu belum nanti ya. PPKN zamannya. Dulu masih zaman Habib itu ada PMP, pelajaran moral Pancasila. Ala kulli hal waktu itu yang kita tahu, yang kita pelajari bagaimana dengan si miskin, bagaimana dengan orang tua, bagaimana kalau ada orang buta, bagaimana itu diajarkan di situ. Durhaka sama orang itu ada. Terus kok kesananya tiba-tiba hilang itu PMP, ya pelajaran moral, agama, akhirnya jadi sejarah, terus akhirnya jadi apa dan hilang semuanya. Oke.
Nah, di sini yang perlu kita bahas itu adalah selain pendidikan ilmu agama, ya, yang kedua untuk menjaga anak-anak kita ini daripada kejahatan-kejahatan kriminal dan juga angka kenakalan remaja ini, yaitu adalah memperhatikan lingkungannya, pergaulannya. Pergaulan itu penting sekali, Mas Faris. Ya, harus pilih-pilih. Kalau dari segi sosial nggak boleh pilih-pilih, kaya, miskin, siapapun tetap kita berkawan bersaudara. Tapi kalau dari segi akhlak agama, dari segi adab harus pilih-pilih, ya nggak boleh sembarangan begitu. Iya, itu berarti di kampung-kampung itu kalau nasihati, lek dolen ojo pilih-pilih, itu berarti ada penjelasannya. Ada, jadi tidak salah, tidak benar semua dan tidak salah semua ya tepatnya itu ya, bahwa kalau berteman jangan pilih-pilih, kalau berteman harus pilih-pilih. Ya itu betul semua, tapi maknanya jangan pilih-pilih dari segi sosial. Kalau nggak boleh teman sama orang kaya aja, teman sama anak pejabat aja, nggak boleh ya. Sama yang tampan-tampan saja, yang elek-elek nggak mau, jangan begitu. Ini contohnya begitu. Terus setelah itu, ya kalau yang ini berteman harus pilih-pilih dari segi adab, segi akhlak. Karena kalau tidak pilih-pilih, hati-hati. Nah, ini ada cerita nih, mau cerita? Iya, Beb, boleh, Beb. Boleh ya. Perlu itu. Jadi ceritanya ini ada orang nggak percaya, dikasih tahu siapa yang duduk sama sesuatu orang atau sesuatu ya 40 hari, maka dia akan mengikuti sifatnya. Ini yang dengarkan nggak percaya. Terus dia bilang, mana ada, saya ini tiap hari sama kebo, tahu kebo ya, sama sapi, kerbau. Iya. Saya sama kerbau setiap hari. Saya percaya, lihat ini, masa saya seperti kerbau, masa saya seperti sapi. Tapi subhanallah, ketika ada laler ya yang hinggap di kepalanya, bukannya dia itu menghilangkannya dengan ya tangannya, tapi kepalanya yang digoyangin. Akhirnya teman-temannya bilang, nah kayak sapi kan akhirnya, nah itu nggak sadar ya, karena ya bisa jadi terpengaruh, apalagi teman-teman yang buruk, apalagi teman-teman yang nggak baik. Nah itu, jadi pergaulan sangat. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, faltanzur amman tukhalil. Ya, bahwa seseorang itu akan mengikuti agama, syariat, adab, akhlaknya, kawannya. Nah, maka perhatikan. Pilih-pilih siapa yang kamu kawani dan siapa yang kamu temani. Nih, jadi harus pilih-pilih. Ya, betul-betul harus pilih-pilih. Ya. Karena nggak ada orang tua yang ngajari anak langsung minum minuman keras, miras. Ya, nggak ada. Ya, atau kata-kata jorok ya, kalau bahasa Jawa itu misuh ya, nggak ada. Dari mana anak itu kok pulang pinter misuh? Iya itu, Beb. Itu moro-moro pinter misuh pulang gitu. Nah, itu kan karena teman ya, karena teman. Terus ya, selain daripada itu juga ya, tadi ada yang tentang ibu harus memberikan contoh ya, orang tua harus memberikan contoh yang baik, begitu ya? Iya, Beb. Yang tadi katanya bagaimana tadi? Ada anak ngaji? Ada anak ngaji, jangan ngaji tok, disuruh ngaji tok. Ya. Tapi dia sendiri tidak mau. Ngaji aja. Ngaji tok, pokoknya bisa mau coy Iqra. Itu apa sudah gugur gue itu. Ya. Ya memang orang tua itu kan memiliki tugas, kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, ya anak-anaknya. Tapi anak akan lebih nurut, anak akan lebih patuh dan cepat masuknya ketika orang tuanya dulu jadi contoh. Ketika orang tuanya dulu jadi contoh. Jadi contoh duluan, baru ya anak-anaknya. Ya sekarang anaknya oke. Ayo sholat. Ya lihat, bapak tidak sholat. Anak-anak, ayo puasa. Ibunya tidak puasa. Ayo ke masjid. Ternyata tidak ke masjid. Nah,
ini yang seperti ini sulit tadi anak tadi itu untuk menerima itu. Nah itu banyak sekarang ini ya orang-orang tua yang tadi ngantarkan ngaji, ngantarkan ke sekolah, ngantarkan ke, tapi orang tuanya tidak mau belajar atau tidak mau ini menjadikan anak tadi itu sulit untuk bisa ya menjadi baik karena contoh yang di rumah, contoh yang selalu dilihat ya tidak memberikan contoh yang baik. Insyaallah ya, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya jadi anak yang soleh solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berarti bisa dikatakan gitu ya, sebelum kita mau merubah keadaan anak kita sebagai orang tua harus berubah kondisi perilaku. Ya betul ya. Jadi sebelum kita ini mikirkan anak jadi baik, ayo kita dulu perbaiki dulu kita. Nah, perbaiki diri kita. Insya Allah anaknya bisa jadi anak yang baik, anak yang soleh. Terus begini, yang perlu juga kita ketahui juga bahwa kenakalan remaja dan juga terjadinya ya kriminal, kejahatan pada anak-anak remaja ini selain ilmu yang kosong dan juga pergaulan yang salah, itu juga rentan dari rumah tangga yang broken home. Nah, ini pun juga nanti akan kembalinya lagi ke dua tadi itu. Karena kalau rumah tangga yang broken home, ya ayah dan ibunya pisah, ini kemana ayahnya, kemana ibunya, itu akhirnya kembali kedua, ilmu tidak maksimal pengajarannya, kedua pergaulan tidak terkontrol. Jadi sebagai kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kalau kita punya teman, kalau kita ada anak yang seperti ini, ya perlu kita bantu dan orang tua kita ingatkan kembali ya bahwa ya permasalahan di antara kalian jangan sampai anak menjadi korban. Ya, jangan sampai anak jadi korban. Berapa banyak orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya yang seperti kayak gitu memusuhi orang tuanya sendiri. Contoh, yang ikut sama ibunya, ibu mengajari untuk memusuhi. Memusuhi menjelek-jelekan ayahnya. Dan yang ikut sama ayahnya diajari untuk memusuhi dan menjelek-jelekan ibunya. Bahkan wal'iyadzubillah diajari untuk balas dendam. Nah, yang seperti kayak gini, ini dosanya ada pada orang tuanya. Orang tuanya yang mendidik. Kenapa? Ya, mendidik anaknya seperti itu. Didiklah anak itu untuk hormat sama orang tua. Urusan kalian berdua ini jangan dilimpahkan kepada anak. Nah, apapun yang terjadi, tetap dia ayahnya dan tetap dia adalah ibunya. Karena kurangnya ilmu, kurangnya perhatian dalam pergaulan, akhirnya terjerumuslah dalam apa? Terjerumus di dalam pergaulan bebas, terjerumus di dalam narkoba, terjerumus di dalam ajaran-ajaran yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik semuanya. Nah, alhamdulillah ya, insyaallah mudah-mudahan dengan majelis, dengan taklim ya kita semuanya ini insyaallah anak-anak kita ini terlindungi semuanya. Amin, Allahumma amin. Terakhir gitu ya. Iya. Ustaz, kenapa? Monggo. Nah, ada nggak amalan atau amalia kita sebagai orang tua untuk membentengi anak kita? Anak kita, ya. Nah, memang betul ya apa yang disampaikan. Memang yang terpenting dari semuanya itu adalah doa orang tua. Ya, doa orang tua. Khususnya kita sekarang ini ada di zaman yang sangat sulit sekali kita mau mengontrol secara 100%. Karena media yang begitu liar. Terus medsos pun juga aplikasi-aplikasi yang semakin hari, semakin tahun, semakin memberanikan anak-anak kita dan teman-teman kita semuanya tadi untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih kuat daripada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Makanya orang tua gunakan kekeramatannya. Orang tua itu memiliki doa yang mustajab untuk anak. Ayah, ibu, gunakan, doakan itu anaknya. Doakan ketika bangun malam, ketika dalam qiyamul lail, habis sholat, sebut anaknya. Karena anaknya sekarang ini meniti karir, ya, meniti dia untuk menjadi orang, ya, tak lepas itu dari
doa orang tua. Jadi orang tua sangat penting sekali untuk mendoakan anak. Ya, mendoakan anak. Jangan orang tua kadang-kadang punya kebiasaan itu mendoakan yang buruk. Hati-hati. Itu kadang gregetan itu. Nah, ngapunten pemirsa, saya sendiri juga seorang tua ya. Kadang pas gregetan gitu, gitu ya ngomong. Nah, itu kita yang masih ngaji sama Habib, para pemirsa, mendau yang awam itu gregetan itu. Ya. Enggak terkontrol Habib. Itu gimana? Makanya itu hati-hati ya, hati-hati. Doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua mustajab, ditambah lagi mungkin habis sholat, ditambah lagi malam Jumat ngomongnya. Ya Allah ya, contohnya greget. Oh, sengaja bagaimana? Sengaja nggak disengaja, ini sudah keluar dari lisan orang tua. Contohnya kadang kan memarahi anak dengan langsung, kamu anak nakal, kamu anak setan, kamu kurang ajar. Ini kan doa. Orang tua menyampaikan ini doa. Sering itu Allah. Maka itu hati-hati ya. Makanya di guru-guru kita, para habaib kita, para ulama kita itu kalau jengkel sama anak itu bukan dimaki-maki, tapi doa. Contohnya ya. Contohnya seperti kadang-kadang anak itu bilang Allah yahdik. Ya, Allah yahdik. Allah yahdik itu hadakallah. Semoga Allah memberikan petunjuk. Ya, atau Allah yanza' syaitanak. Atau bahasa Hadramutnya Allah yagla' syaitanak. Apa itu? Semoga Allah mencabut setan yang ada di dirimu. Marahnya itu doa. Marahnya itu doa, begitu, bukan misu-misu. Iya. Nah, itu pemirsa. Allah. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini ya, jadi doa dan doa ke orang tua kepada anak itu sangat penting sekali. Dan juga hati-hati ya kata-katanya yang kata-kata yang disampaikan itu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita obrolan santai ini ya bisa menjadi manfaat ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah para pemirsa, mungkin itu cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mohon doanya semoga istiqomah kita berada di jalan dakwah. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk para orang tua, tadi ingat pesannya Habib ya. Itu harus menjadi teladan pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya, dan juga perhatikan lingkungan sekitar dan pergaulan anak-anaknya. Yang terakhir dan terpenting, doakan anak kita untuk menjadi anak yang soleh maupun solihah. Nah, demikian dari kami, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.